Proses naturalisasi pemain FC Utrecht, Ola Romeni, untuk memperkuat timnas Indonesia menjadi salah satu langkah strategis yang sedang disiapkan oleh PSSI. Namun, langkah ini harus tertunda karena adanya masa reses Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang berlangsung cukup panjang. Anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI, Arya Sinulinga, mengungkapkan bahwa kelanjutan proses ini baru dapat dilakukan setelah masa reses DPR RI selesai. Reses, yang berlangsung mulai 6 Desember 2024 hingga 20 Januari 2025, adalah periode bagi anggota DPR untuk melakukan kunjungan ke daerah pemilihan guna menyerap aspirasi masyarakat. Menunggu persetujuan DPR RI. Dalam sebuah wawancara, Arya menyebutkan bahwa PSSI kini hanya bisa menunggu hingga masa reses usai. Ini kan DPR sedang reses. Jadi kita tunggu saja. Kan lagi panjang reses DPR, ujar Arya. Proses naturalisasi di Indonesia memang membutuhkan persetujuan DPR, sehingga setiap langkah harus sesuai dengan prosedur yang berlaku. Oleh karena itu, proses ini tidak bisa dilakukan dengan segera, meski PSSI sudah menunjukkan niat kuat untuk menambah kekuatan timnas Indonesia dengan kehadiran Ola Romeni. Kesiapan berkas naturalisasi. Selain menunggu persetujuan DPR, Arya juga menyebut ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan lebih lanjut terkait dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk naturalisasi Ola Romeni. Saat ditanya apakah berkas yang diperlukan sudah lengkap, Arya hanya menjawab singkat, adalah, tanpa memberikan detail lebih lanjut. Kondisi ini diperkuat dengan pernyataan Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, RI, Dito Aryo Tejo. Ia mengungkapkan bahwa hingga saat ini pihaknya belum menerima pengajuan resmi dari PSSI terkait naturalisasi pemain asal Belanda tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada beberapa langkah administratif yang perlu dirampungkan sebelum proses dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya. Strategi PSSI untuk memperkuat timnas. Upaya naturalisasi Ola Romeni dinilai sebagai bagian dari strategi PSSI untuk meningkatkan performa timnas Indonesia di level internasional. Pemain ini diharapkan bisa memberikan kontribusi besar dengan pengalaman dan kualitasnya sebagai striker di klub Eropa. Namun, langkah ini memerlukan koordinasi yang matang antara PSSI, Kementerian Pemuda dan Olahraga, serta DPR RI. Selain itu, proses administrasi yang melibatkan beberapa kementerian juga membutuhkan waktu yang tidak singkat. Harapan untuk 2025. Dengan masa reses DPR yang baru akan berakhir pada Januari 2025, publik sepak bola tanah air diharapkan bersabar menunggu kabar selanjutnya. Jika semua berkas administrasi telah lengkap dan persetujuan DPR diperoleh, proses naturalisasi Ola Romeni kemungkinan besar dapat segera terrealisasi. Kehadiran Ola Romeni di timnas Indonesia diharapkan dapat memberikan warna baru dalam strategi permainan, khususnya di lini serang. Hal ini juga menjadi sinyal bahwa PSSI terus berupaya menghadirkan talenta terbaik untuk mengangkat prestasi sepak bola nasional ke level yang lebih tinggi. Pelatih Laos, Ha Hyok Jun, menyebut timnas Indonesia sebagai tim yang kuat dan berharap fisik Laos 100% prima saat menjalani laga Piala AFF 2024 di Stadion Manahan, Solo, Kamis 12 Desember. Setelah dikalahkan Vietnam 1-4 di laga pertama Grup B Piala AFF 2024, Senin 9 Desember, Laos akan menghadapi lawan berat, yakni Indonesia. Ha Hyok Jun menyadari timnas Indonesia lebih difavoritkan menang atas Laos. Pelatih asal Korea Selatan itu hanya berharap timnas Laos punya persiapan yang baik jelang melawan Indonesia. Timnas Indonesia lawan yang kuat. Kami akan menjalani perjalanan panjang ke Indonesia. Kami akan berusaha membantu pemain pulih dengan cepat dan merasa nyaman jelang pertandingan, ujar Ha Hyok Jun dikutip dari 24H.
Timnas Laos dijadwalkan tiba di Solo, Jawa Tengah, pada Selasa 10 Desember malam. Begitu juga dengan Timnas Indonesia, yang dijadwalkan tiba di Solo pada pukul 19 WIB malam ini, usai menjalani pertandingan melawan Myanmar di Yangon. Ha Hyok Jun mengatakan masalah utama Timnas Laos jelang melawan Indonesia adalah fisik para pemain. Pelatih 54 tahun itu menyebut para pemain Laos tidak bisa bermain 100% selama 90 menit. Kondisi itu terlihat saat Laos dikalahkan Vietnam 1-4. Sempat berhasil menahan imbang Vietnam tanpa gol di babak pertama. Gawang Laos kemudian kebobolan 4 gol di babak kedua. Vietnam salah satu tim terkuat di Asia Tenggara. Kami punya taktik bagus dan bekerja keras di laga ini. Saya tidak punya waktu menangani tim ini, kekuatan fisik kami masih terbatas. Perbedaannya adalah fisik kami menurun di babak kedua. Kami sudah berusaha memperbaiki fisik pemain, tapi itu belum cukup. Tapi, semua anggota tim masih fokus untuk memperbaiki kondisi, kata Ha Hyok Jun menambahkan. Media Vietnam The Thao 247 panik ketika PSSI menggantungkan status dua pemain naturalisasinya, Justin Hubner dan Ivar Jenner. Shin Tae-yong hanya memanggil 24 pemain timnas Indonesia di mana tim lain memanggil 26 pemain. Sebenarnya, Shin Tae-yong memanggil beberapa pemain naturalisasi. Namun hanya Brisbane Roar yang melepas Rafael Struijk. Pada awalnya, Shin Tae-yong juga memanggil dua pemain naturalisasinya, Justin Hubner dan Ivar Jenner, namun klub kedua pemain ini menolak untuk melepasnya. Tulis laporan The Thao 247 dikutip Rabu, 11 Desember 2024. Mengutip pernyataan Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga, media Vietnam ini panik ketika tahu PSSI belum menyerah membawa Justin Hubner dan Ivar Jenner. Menurut informasi terkini, PSSI masih belum menyerah pada gagasan memanggil dua pemain naturalisasi Justin Hubner dan Ivar Jenner, tulis laporan tersebut. Kegigihan PSSI memang patut diacungi jempol dengan berhasil membujuk Brisbane Roar melepas Rafael Struijk lebih cepat. Berawal dari syarat lolos di semifinal, kini Rafael Struijk bisa tampil sejak laga perdana Piala AFF. Faktanya Piala AFF bukan bagian dari turnamen FIFA. Oleh karena itu klub tidak memiliki kewajiban untuk melepas pemainnya ke timnas, tulis laporan tersebut. Jika mendapat bantuan dari klub, Justin dan Ivar berjanji akan menjadi tambahan kualitas timnas Indonesia di turnamen paling bergengsi di ASEAN. Lanjut laporan tersebut. Setelah itu, Marcelino Ferdinand CS akan terbang ke Vietnam dan menjamu Filipina di laga pamungkas fase grup B Piala AFF 2024.